Halo semuanya, kembali lagi di channel Imas Family. Bayangkan, kalau Anda bisa berhenti menua, keriput hilang, energi kembali, bahkan organ tubuh Anda diremajakan. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah. Bukan? Tapi tunggu dulu, ilmuwan dari Harvard, Stanford, hingga perusahaan biotek miliaran dolar justru percaya kita bisa melakukannya. Inilah revolusi peremajaan manusia. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk pahami dulu mengapa kita menua. Secara ilmiah, penuaan bukan sekadar bertambahnya umur. Penuaan adalah kerusakan biologis yang terjadi secara progresif. Para ahli telah mengidentifikasi 12 penanda penuaan. Mulai dari telomer yang memendek, DNA yang rusak, epigenetik yang kacau, sel zombie yang menumpuk, mitokondria yang melemah, hingga sel punca yang kehilangan tenaganya. Semua ini saling berkaitan seperti domino. Bayangkan, ketika mitokondria Anda lemah, dia menghasilkan banyak radikal bebas. Radikal bebas ini merusak DNA, yang kemudian membuat sel-sel menjadi zombie. Sel zombie ini membuat tubuh makin rapuh. Jadi untuk membalik penuaan, para ilmuwan harus mengatasi akar biologisnya. Nah, sekarang kabar baiknya, para ilmuwan telah mengembangkan beberapa teknologi menjanjikan. Pertama, ada pemrograman ulang epigenetik. Penemuan Dr. Shinya Yamanaka yang memenangkan Nobel menunjukkan bahwa sel bisa di-reset dengan menggunakan faktor OSK, faktor yang dapat memprogram ulang sel dewasa yang telah berdiferensiasi kembali ke keadaan pluripoten seperti embrio. Hasil studi ke tikus tua bisa hidup 109% lebih lama dan penglihatannya kembali normal. Bahkan tim Harvard sudah menemukan koktail kimia yang bisa meremajakan sel manusia dalam hitungan hari. Kedua, ada terapi telomerase. Telomer itu seperti jam biologi sel kita. Dengan mengaktifkan telomerase, umur tikus bisa bertambah 41%. Tapi hati-hati, karena 90% sel kanker juga menggunakan telomerase untuk jati abadi. Ketiga, obat senolitik. Obat ini bisa menghapus sel-sel zombie yang membuat jaringan sakit. Kombinasi dasatinib dan quercetin sudah terbukti meningkatkan kesehatan tikus, dan sekarang sedang diuji pada pasien Alzheimer, fibrosis paru, dan kelemahan otot. Yang keempat, terapi sel punca dan regenerasi. Sel punca muda bisa memulihkan sistem imun, kulit, sendi, bahkan otak. Beberapa klinik anti-aging sudah mulai menggunakan injeksi sel punca mesenkimal. Kelima, ada transplantasi mitokondria. Bayangkan bisa memindahkan pembangkit listrik sehat ke sel-sel tua. Studi awal menunjukkan otot hewan tua jadi lebih kuat setelah transplantasi. Dan yang terakhir, terapi gen umur panjang. Gen seperti Kloto dan SCRT6 bisa memperpanjang umur tikus 15-20, sekaligus meningkatkan kekuatan otot, tulang, dan fungsi otak. Siapa saja tokoh di balik revolusi ini? Ada David Sinclair dari Harvard dengan teori informasi penuaannya, Shinya Yamanaka sang penemu faktor pemrograman ulang sel, dan Walter Longo dari USC yang menciptakan diet peniru puasa. Belum lagi perusahaan-perusahaan besar seperti Oculus Labs yang didukung Jeff Bezos dan Calico dari Google. Tapi, tunggu dulu, kalau teknologi ini berhasil, siapa yang akan dapat akses duluan? Yang kaya atau yang miskin? Apakah dunia kita siap dengan generasi yang bisa hidup sampai 150 tahun? Memang ada sisi positifnya. Ekonomi lebih sehat. Orang bisa lebih produktif, tapi juga ada tantangannya. Ketimpangan sosial bisa makin lebar. Sistem pensiun perlu dirombak total. Bahkan makna hidup manusia mungkin akan berubah. Satu hal yang pasti, ilmu membalikan penuaan sudah bukan sekadar mimpi lagi. Dari riset epigenetik, telomerase, senolitik, hingga sel punca semuanya memberi harapan baru. Tapi pertanyaan besarnya tetap, apakah kita siap hidup lebih dari 200 tahun? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa pencet tombol like dan subscribe untuk terus update dengan pembahasan sains terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.